Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat selalu ya untuk anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tata surya di bab 6 ya anak-anakku semuanya. Tentunya sudah tidak asing lagi ya yang namanya tata surya. Anak-anak sudah kalau keluar terutama di malam hari itu ada bintang. Pagi hari ada matahari yang baru terbit, ya seperti itu. Kalau dilihat, kayaknya seolah-olah itu matahari itu terbit dari timur ke barat. Namun sebetulnya itu hanya gerak semu. Sebetulnya matahari itulah yang sebagai pusat tata surya. Ya. Kita lanjutkan ya. Apa toh sebetulnya tata surya itu? Tata surya itu adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari dan anggota tata surya yang mengelilingi matahari. Apa saja yang termasuk di dalam tata surya itu anak-anakku semuanya? Ya. Anggota tata surya itu sendiri terdiri dari ada planet, ya, ada asteroid, ada lagi yang disebut dengan satelit, ada komet, dan ada meteor. Ini gambarannya ya anak-anak ya. Ini sun, matahari. Matahari itu dikelilingi oleh planet-planet. Planet ini akan bergerak mengelilingi, berputar mengelilingi matahari. Ada asteroid ya, ini asteroid itu ada di antara planet Mars dengan Jupiter. Kemudian ada satelit-satelit lain seperti ini ya. Satelit yang namanya satelit itu adalah benda yang mengitari mengitari planet. Ada komet ya. Komet ini adalah bintang, dia punya cahaya maka disebut bintang, bintang yang berekor. Ada ekornya. Kemudian ada yang disebut dengan meteor. Kalau kalian ingat itu meteor itu seperti bintang jatuh. Ya. Kita lanjutkan lagi anak-anakku semuanya. Kita mulai dari matahari. Matahari itu punya cahaya sehingga matahari ini punya cahaya bersinar, maka matahari ini disebut bintang, termasuk bintang karena dia punya cahaya. Matahari ini sendiri merupakan pusat tata surya ya yang berupa bola gas yang bercahaya. Matahari ini merupakan salah satu bintang yang menghiasi galaksi kita yang kita kenal dengan galaksi Bima Sakti. Suhunya anak-anak ya, ini mencapai 6.000 derajat Celcius, bayangkan ya. Dan bagian intinya ini mencapai 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Ya, panasnya kayak apa di dalam ya. Matahari tadi sebagai pusatnya dikelilingi oleh planet-planetnya ya. Dulu itu planet itu ada 8, mulai dari Merkurius, Venus, kemudian Bumi, kemudian ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, Neptunus, kemudian Pluto. Tapi anak-anakku semuanya pada tanggal 24 Agustus 2006 ini Majelis Umum Juni ya, Astronomi Internasional atau disingkat dengan IAV ini memutuskan di situ Pluto sudah tidak masuk planet lagi. Kenapa ya kok nggak dimasukkan dalam planet lagi? Karena ternyata Pluto ini selain ukurannya sangat kecil, ini bidang edarnya tidak sama dengan planet-planet yang lain. Sehingga sejak tanggal 24 Agustus tahun 2006, ini di tata surya ini hanya ada 8 planet, tidak 9 planet lagi.
Kemudian asteroid. Apa yang dimaksud dengan asteroid itu anak-anakku semuanya? Ya, ini kalian tahu ya gambarnya ini ada asteroid ini ya. Ini adalah benda langit yang mirip, sebetulnya mirip dengan planet. Ya, dia juga bergeraknya mengitari, ya, dia bergeraknya juga mengitari matahari. Cuma, ya, asteroid ini ukurannya sangat kecil. Bentuknya tidak beraturan dan biasanya bergerombol. Asteroid yang agak besar itu adalah asteroid yang ada di antara planet Mars dengan planet Jupiter. Kita lanjutkan lagi anak-anakku semuanya. Setelah kalian mengenal apa itu asteroid, komet ya. Komet ini ada bagian-bagian. Komet ini sering dikenal dengan bintang berekor. Karena dia punya cahaya dan ia punya ekor, bagian ekor seperti ini. Nih, benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong. Ini komet, kemudian kita lanjutkan lagi anak-anakku. Ya, tadi yang kelima adalah ada meteor. Kalian tentunya pernah lihat ya, yang namanya kalau malam hari, loh itu kok ada ya, ada bintang jatuh ya. Kesannya kayak bintang jatuh. Ya, jadi penampakan jalur jatuhnya serpian benda luar angkasa ke atmosfer bumi. Ini gambarannya ya. Seperti lintang ngaleh, ada istilahnya lintang ngaleh. Itu sebetulnya adalah meteor. Kalau dia jatuhnya sampai di bumi yang bisa membentuk kawah, itu namanya meteor. Tapi kalau hilang, tidak sampai di permukaan bumi, dia sudah hilang, sudah menghilang. Itu disebut dengan meteorit. Jadi kalau bintang itu pindah tempat jatuh, tapi tidak sampai di bumi, itu namanya meteorit. Tapi kalau sampai ya dia jatuh sampai di permukaan bumi, itu namanya meteor. Untuk kesempatan kali ini Ibu cukupi sekian dulu untuk materinya. Silakan kalian setelah tadi mengikuti pembelajaran ini siapkan kertasnya ya. Kemudian tolong dijawab evaluasi yang ada ini ya. Jadi sudah disampaikan sama Ibu ya. Apa toh itu tata surya? Apa yang dimaksud dengan planet? Kemudian mengapa toh matahari itu disebut sebagai bintang? Kenapa Pluto tidak dimasukkan dalam planet lagi? Dan apa perbedaan antara meteorit dengan meteor? Silahkan dikerjakan dengan baik ya anak-anakku. Itu saja yang Ibu sampaikan sampai ini ya pada pertemuan kali ini. Nanti kita sambung ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.